Banyak nggak yang turun cara dia kepada caranya teman-teman? Brengsek aja. Yang rumit ketika komunitas merasakan bahwa dirinya bisa menjual dirinya sendiri, nggak bisa. Harus ada orang luar, harus ada teman-teman yang bisa membantu. Kolaborasi. Gue itu 2018 gue sudah diundang ke Papua untuk menggarap event nasional yang disebut Pekan Olahraga Nasional. Waktunya lu untuk turun, waktunya lu untuk terlibat di sana. Karena kita membangun Papua itu membangun negeri. Walaupun tetap disediain bir. Itu kan bukan pemabuk. Kita ini minum. Ada lagi. Dan menghargai orang tua. Ya. Hormat sama orang tua. Enggak, kita belum bersentuhan sama orang tua. Belum ya. Tersebut belum. Gue menemukan persaudaraan itu ketika terjadi permasalahan yang besar sekali, lu tahu mana saudara lu. Pertanyaan terakhir gue, siapa yang menang pon dalam pitching? Oke, selamat pagi sahabat event. Ketemu lagi dengan gue Anton Novos di Evit Event Indonesia. Pagi ini gue lagi sama sahabat gue, Reza Pamungkas. Wih, apa kabar? Oh ini cocok nih, salamnya gini cocok, bikers bro. Apa kabar, Om? Alhamdulillah. Oke. Sehat. Harus sehat. Iya. Sehat. Kita nggak ketemu asli lama banget loh. Ya kemarin ketemu kan Iya. sebentar kan. Tapi sebelum itu tuh ketemu tuh tahunan, itu belasan Iya. tahun kayaknya kita nggak ketemu. Zamannya Om Wawan Juanda Iya. di Bandung, Iya. ya kan? Zamannya Tompel, Iya. zamannya banyak banget ya zaman itu. Tapi nggak tahu ya, gue sekarang agak jarang sih di Bandung ya, event di Bandung. Kayaknya Bandung jauh banget. Selama COVID, Bogor aja jauh. Gue nggak pernah keluar kota. Kalau gue sempet cuek-cuekan, gas aja kalau perlu harus keluar. Iya, kota. benar. Ya, bismillah. Yang penting kan jaga badan. Ya belusukan ya, lewat pinggiran ya. Sa, gimana kabar pekerjaan, Sa? Ya, kalau pekerjaan, alhamdulillah sejauh ini berjalan. Ya naik turun jelas lah. Apalagi COVID segala macam. Sebelum ke pekerjaan, gue tuh mau nanya ini. Dulu lo sempat di independen ya? Siapa Masih aja independen. Masih. Siapa aja coba sebelumnya? Ya banyak teman-teman di independen ya. Yang jagung siapa? Teman-teman banyak lah di independen. Eh. Jadi memang dari awal itu gue tuh kenapa juga menamakan independen itu karena memang yang ingin gue tampilkan adalah independensi. Apa hubungannya independen sama DKSB? Independen itu setelah DKSB. Artinya gua itu dari DKSB dulu. Berarti sama Hemehong. Ya, Oke. generasinya ada berbeda tahun lah. Tapi Iya. kita Beda batch. bikin beberapa activity itu barengan terus. Oke. Jadi DKSB seperti rumah kita juga lah. Iya. Jadi kalau zaman waktu itu tahun 90-an itu kalau nggak di DKSB itu nggak keren. Iya. Karena itu ruang kesenian, ruang kita bermain. Gue berapa kali kok mampir situ. Iya. Yang di Jalan Sukaman itu berapa? Mampir situ ketemu Hari Rusli, Kalari, ketemu sama Mehong. Ya, sampai Wah, akhir di mau tahun acara apa gitu? ya sekian tahun gua bareng Mas Ariel. Masih ada nggak itu DKSB? DKSB itu akhirnya jadi nama belakang sekian kita lah. Jadi Tapi untuk nggak- kita ngumpul secara jadi ruang. entitas dia apa sekarang? Dia Masih anaknya Mas Hari masih Masih? mengurus rumah musik dan teman-teman. Oh, rumah musik itu masih ada? Dan pemusik jalanan itu masih diurus. Oh, Masih bergiat di urusan sosial. Oke. Masih urusan larinya ke wilayah itu. Masih. Rumah musiknya masih. Oke. Terus lo waktu itu gimana sih akhirnya anak-anak DKSB bisa bangun independen? Enggak, waktu itu gue sebetulnya yang membangun independen. Jadi di tahun 90-an akhiran itu, terus gue mulai diminta untuk menjadi konsultan di beberapa perusahaan lah, masih di Jakarta segala macam. Terus berangkat dari proses kreatif dan produksi yang gue alami selama itu. Memang saat itu memang totally otodidak. Yang gue dapatkan Sama dari lah. ya tahun itu kan nggak ada apa-apa gitu. Yang gue dapatkan saat Nyari itu, guru aja susah. iya betul. Nyari guru event nggak Gua saat ada. itu sampai begini, kalau dalam penggarapan bareng DKSB bareng Mas Hari Rusli ya, almarhum, itu tuh gue selalu bilangin ya, percayain sama kita, percayain ke gue. Jadi gue selalu minta totally trust. Biar gue itu tuh Mas Hari itu pelajaran paling utama yang gue dapat dari Mas Hari adalah kebebasan.
bebas ekspresi. Jadi sok lu jalanin Oke. dan kita Jadi bertanggung jawabkan. kecenderungannya memberikan kepercayaan. Ya, itu yang kemudian mau tidak mau kan akhirnya gue harus mengolah banyak hal. Kalau gue ngomongin proses kreatif ya gue harus bisa sekreatif mungkin mempertanggungjawabkan ide-ide apa yang dimunculin. Kalau gue bicara tentang production system ya gue harus mempertanggungjawabkan hal tersebut juga. Itu yang kemudian terbangun dan mungkin teman-teman di luaran melihat. Oke. Akhirnya gue ditarik beberapa kali sampai akhirnya gue bilang Mas kayaknya gue akan ngebangun. Mas Hari memang Berarti Mas Hari itu mentor ya, Bos? Ya. Dia itu teman, sahabat, terus ya mentor. Gue jelas. Terus basicnya juga Mas Hari kan bukan orang. Banyak nggak yang turun cara dia kepada caranya teman-teman? Brengseknya aja. Enggak, gini, Mas Hari kan, Kang Hari katakanlah kalau memberikan satu tugas sama teman-teman atau ada sebuah pekerjaan, memberikan kepercayaan gitu. Ya. Akhirnya dia siap dengan trial and error, ya siap dengan risiko itu kan bagus banget sebenarnya cara itu. Lo menerapkan juga nggak lo? Atau lo lebih takut? Ya. Jadi ini prinsip yang selalu gue pegang bahwa ya gue kalau bekerja gue akan minta kepercayaan penuh. Kenapa? Supaya akhirnya gue bisa totally eksplorasi tingkat tinggi dan bertanggung jawabnya total Jelas, juga. jelas. Ketika proses ini yang masa sih gue dapat sebuah pekerjaan gue nggak memberikannya juga kepada teman-teman. Gue seringkali memberikan 100% kepercayaan kepada dia. Tapi itu dia dapat cerita gue yang cheating lah segala macam itu gue mengalami itu. Ternyata lu main di belakang gue. Dan mereka ngaku sendiri nangis depan gue minta maaf segala macam. Kenapa hidup lu jadi nggak enak sekarang? Kita ngalamin itu hal kayak gitu. Tapi di situ poinnya adalah ternyata ya sulit ya kita memberikan kelas ke 100 orang ini 100% itu. Gue kasih lu 100% mereka ternyata nggak bisa. Padahal gue tuh minta 100% dari orang lain untuk bisa menjalankan. Jadi artinya kita nggak bisa kita sama. Tapi akhirnya lo menemukan gak sih orang-orang terbaik? Iya jelas. Proses itu berjalan. Jadi tahun-tahun awal itu, tahun 2000-an awal itu gue sempat di interview tentang independen. Kerja independen. Masuklah ke stasiun TV, masuklah ke program-program TV. Tapi itu majalah-majalah dan tapi itu semua bukan majalah entertainment. Padahal kegiatan kita kan entertainment. Itu tuh nggak ada majalah entertainment. Semua majalah bisnis. Jadi belum ada pada saat itu. Belum ada. Porsi teman-teman yang lain, kalau zaman itu ada Japan City segala macam ya. Pasti munculnya mereka itu. Munculnya di entertainment magazine dan lain-lain. Gue ini ditariknya ke bisnis magazine. Gue juga nggak ngerti kenapa. Lo tertarik sama gue masuk stasiun TV itu. Artinya gini, lo waktu itu di interview itu untuk masuk ke sebuah pekerjaan? Bukan. Di interview itu maksudnya wawancara dan sebagainya. Masuk di liputan? Di liputan. Jadi program TV, bintang tamunya gua, tapi itu program TV bukan entertainment, bukan tentang bisnis. Pertanyaan-pertanyaannya ini, sampai kayak aset perusahaan lu. Gue bilang aset, ini jawaban yang saat itu gua, aset untuk saya, aset terbaik itu adalah tim kita. Teman-teman kita itu tuh aset terbaik. Jadi nggak bisa lo hitung gue punya berapa rumah, berapa jumlah mobil, motor dan lain-lain. Nggak itu gitu. Karena orang-orang bisnis kan menilainya ke sana. Tapi enggak gitu. Bisnis yang gue jalani selama ini tuh beda banget gitu. Rasa itu menjadi terpenting. Artinya buat lo aset terbaik adalah sumber daya manusia. Lingkaran itu ya aset terbaik. Walaupun sekarang lingkaran lo tidak bersama lo lagi, tapi ketika dia jadi dan membangun lingkaran yang berikutnya, nggak bisa dilupakan sampai kapanpun. Anak istrinya mereka ini pasti hidupnya dari awal mulai yang barengan. Berarti sumber daya manusia yang di situ kan sangat berhubungan dengan pola pikir ya, dengan cara orang berpikir, cara orang bekerja, kreativitas dan sebagainya. Mungkin nggak sih ini berhubungan dengan lo melihatnya bahwa orang-orang kreatif, orang-orang yang bisa bekerja dengan baik adalah sumber daya manusia, karena kebiasaan barangkali lo juga kan ada di komunitas motor kan? Barangkali karena gue juga hampir mirip ya. Gue selalu melihat bahwa pekerjaan itu nggak ada apa-apanya tanpa orang-orang terbaik gitu. Betul. Jadi yang paling rumit adalah membangun trust tadi membangun trust, menyatukan rasa.
lu bekerja sama tambah 2-3 Sama nggak nih semangat? Iya, Sama nggak energinya pencapaian? harus disamain, terus flow, speed dan sebagainya. Itu kan penting dan itu urusannya dengan nyawa. Artinya makan, minum dan sebagainya itu urusannya dengan kayak gitu. Jadi itu yang menurut gua jauh lebih penting daripada hal-hal lain. Tapi begitu katakanlah sumber daya manusia cukup berlimpah ruah dan banyak sekali teman lah gitu ya. Banyak yang bisa digali. Bagaimana dengan bisnis manajemen? Nah, Finansial, itu kan backup office dan ya, sebagainya. mau tidak mau Lo akhirnya belajar juga, maksudnya lo akhirnya membangun itu juga. prosesnya menjadi berbeda. Jadi ketika kita bicara dengan gaya tadi, manajemen office-nya dibangun dengan gaya Gaya. yang ya tidak seformal seperti karena itu akan berbenturan. Jadi ngomongin jam kerja itu akan berbenturan. Tapi akhirnya kita membangun komitmen sama-sama. Misalkan gue dengan 20 orang gue gitu. Gue Karena akan ada orang bilang gini, industri kreatif adalah kreativitas yang di manage. Jadi bukan kreativitas yang liar, tapi kreativitas yang di manage. Tapi gue juga masih punya pendirian yang agak sedikit bertentangan sedikit lah ya. Karena kreativitas itu kan kegilaan sebenarnya. Begitu kegilaan itu dituntut dengan deadline, kegilaan itu yang harusnya tidak terbatas. Jadi ya gimana sih sekarang biasanya kalau musisi katakanlah mau nyari lagu harus punya waktu seminggu misalnya. Tetapi di dalam bisnis disebutkan lo nggak bisa seminggu, lo harus 3 hari. Artinya dia harus menemukan mood yang biasanya seminggu, gue harus 3 hari nih. Lo menemukan nggak sih orang-orang yang anjingnya nggak bisa diatur ya gitu. Ternyata nggak bisa di-manage, anjing susah banget. Akhirnya kita capek sendiri, ngalamin gitu. kalau gua semua dijawab dengan kesepakatan. Jadi gua punya 10-100 orang pun sekalipun gitu. Jadi bicara tentang kesepakatan. Lu duduk dengan 20 orang, lu duduk dengan 2 orang, lu duduk dengan 1 orang atau 1000 orang sekalipun, itu bicara kesepakatan. Selama ada kesepakatan, Proses akan jalan dengan baik. Manajemen itu akan muncul karena adanya sebuah kesepakatan. Karena kita bisnis kita ini kan entertainment, urusan seni, urusan kesenangan, semua harus dijalankan dengan senang. Kalau lu dijalankan dengan keterpaksaan, itu bukan di sini ruangannya. Ada sih yang bukan senang-senang kalau ngurus rapat. Udah ketawa dikit digeplak sama klien, lo ngapain sih lo ketawa-ketawa serius? Jadi nah itu dia yang selalu gue bangun dengan teman-teman gitu. Gue tidak pernah menerapkan jam kerja, gue tidak menerapkan. Tapi kita menyepakati bahwa deadline kita hari sekian. Goals kita adalah ini. Ini deh. Bisa aja dia begadang ngerjain bisa aja begadang. Tapi kemudian kita sepakati, gue bisa hari ini jam 9 sampai jam 9 malam, 9 pagi atau 9 malam. Kalau misalkan lu bagian jam sampai pagi, ya berarti kan lo harus nge-match jam sendiri, timingnya, gitu. Itu yang kemudian menjadi kesepakatan. Kita ketemu nanti jam 7 sampai jam 9 saja nggak masalah. Yang penting result ada. Yang penting result. Karena beda, gue paksakan lu bangun pagi, sementara otak lu nggak bisa muter di pagi hari gitu. Ada tuh banyak mau ngopi, belum ada ide. Nulila teh ngalamun lah. Jadi kalau muncul kesepakatan, ini goalsnya ini ya semuanya dapat. Lu mau 100 orang pasukan. Pengalaman berkaitan sama sumber daya manusia, lo mengalami kerjasama dengan banyak orang gitu ya. Apa pengalaman lo di dalam event yang menurut lo paling berkesan? Menggunakan gas begitu banyak orang gitu. Sebuah festival misalnya atau movement. Ya, gua membangun alhamdulillah berkesempatan ya, membangun sekian banyak activity event yang akhirnya menjadi mungkin disebutkan orang yang jadi benchmark, mungkin disebutkan jadi sesuatu yang diduplikasi dan seterusnya. Kalau community event kayak ya gue di motor juga sama, itu muncul kesepakatan juga satu. Gue bangun satu event yang gue lihat ini kalau kita, menurut gue komunitas itu pasti ada selling point. Karena tidak mungkin lu bergabung kalau tidak ada selling point. Gitu. Pasti kan ada interest sesuatu kan, apapun bentuknya. Yang rumit ketika komunitas merasakan bahwa dirinya bisa menjual dirinya sendiri, bisa. Harus ada orang luar, harus ada teman-teman yang bisa membantu kolaborasi. Disitulah untuk kesepakatan. Begitu juga dulu industri kreatif belum banyak disebut, tapi gue sudah membangun satu clothing event industri di Indonesia yang terbesar se Asia Tenggara.
Apa itu? Kickfest itu gue banget. Oh. Masih ada nggak sih tuh Kickfest? Teman-teman Iya. melanjutkan itu dengan Oh. teman-teman yang lain. Oke. Tapi kembali lagi, nilai rasa ketika kita startnya sesuatu kan beda ketika kita pindah tangan. Iya. Lu membuat program ini juga Iya. ketika gua gantikan posisi lu Iya. rasanya akan beda. Iya. Walaupun gua sama persis Iya. menit detiknya Iya. bicara apa rasanya beda. Kan ada istilah right man on the right place itu. Dan gua percaya tentang itu. Semua akan mengambil kalau kita sadar, Hmm. semua akan tahu porsinya masing-masing. Hmm. Porsi lu di sini, porsi gua di sini. Ya. Nah itu butuh waktu, proses pengalaman, pendewasaan dan seterusnya. Itu yang membuat gua harus selalu dicekoki ke semuanya. Wah, ada Oke. titik, ada momentum, lu nggak bisa maksain diri lu sendiri sampai kapanpun. Oke. Kalau hidup bersosial, dari sampai Oke. kapan juga gitu. Jadi keywordnya tetap kolaborasi ya. Iya, keywordnya kesepakatan. Kolaborasi itu kan menghabiskan kesepakatan. kesepakatan. Gitu. Gua di motor sama. Kapan saat gua harus mengurusi saudara-saudara gua, kapan Iya. akhirnya gua harus diurusi saudara-saudara gua gitu. Jadi sebelum ke motor, Nah. karena gue pengen nanya tentang motor. Oh iya. Gue sangat tertarik. Gue udah ngepas-pasin baju gue. Dengan kesibukan lo di masa COVID, apa yang lo temui kendala di COVID masuk? Gimana? Lo dan teman-teman di Bandung gimana? Oke. Teman-teman event? Ya, jadi gini, COVID itu ada di tengah perjalanan pekerjaan besarnya gua. Sama. Jadi gua itu 2018 gua sudah diundang ke Papua Oke. untuk menggarap event nasional yang disebut Pekan Olahraga Nasional. Oke. Bulan apa itu? Akhir Oktober 2018 itu tuh gua udah diundang, Oke. diundang ke sana. Kenapa? Karena gua berbekal 2016 gua jadi director di opening closingnya di program bidang upacaranya PON. Oke. Gitu, gue technical director di situ, Oke. memanage proses kreatif dan sebagainya Oke. juga saat itu Oke. proses perencanaannya. Iya. Waktunya sangat singkat, kurang dari 1 tahun waktu itu. PR-nya adalah gue nggak berbekal apa-apa. Karena sebelumnya ada Pekanbaru dan kita Oke. tahu betul cerita Pekanbaru. Iya. Jadi nggak ada satu lembar pun yang bisa gue bawa dari Pekanbaru. Oke. Dengan waktu yang mepet, Ini berlanjut akhirnya. Tapi di masa COVID Berlanjut. sempat istirahat dulu. ya ini keseruannya kan di sini. Jadi ketika 2018 gue datang ke Papua, diundang, Bapak Gubernur dan sebagainya. Itu belum jadi apa-apa tuh ya tempat Belum. olahraganya belum. Oh udah, sebagian sudah udah ada. setengah jadi. Karena waktu Oke. itu gue langsung masuk stadion, itu masih atap tuh belum jadi. Oke. Iya, Atap iya. belum jadi, gue masuk, gue memberikan beberapa masukan terhadap pembangunan Iya. itu ke kontraktornya. Iya. Dari semua perencanaan nanti ada detail-detail yang Oke. seharusnya ini terjadi tapi tidak ada karena arsiteknya berbeda dan bukan usernya. Oke. Jadi gue saat itu sempat masuk stadion, gue bikin beberapa poin tambahan lah, Ya. catatan. Pak Gubernur cuma bicara gini, jadi itu gue presentasi sampai jam 2 malam Ya. di Gedung Negara di Papua. Jawaban dia beres gue paparan, akhirnya kami menemukan jawaban. Oke. Itu untuk gue keywords yang Ya, ya, kuat ya, ya, ya. gitu. Wah gitu. Akhirnya kami menemukan jawaban. Di situ berlanjut. 2019 gue canangkan menjadi tahun perencanaan. Oke. Karena Jawa Barat tidak sempat melakukan perencanaan, Oke. jadi langsung eksekusi. Iya. 2019 gue lakukan tahun perencanaan, semua perencanaan dilakukan dan lain-lain. Kepentoknya sama Pilpres saat itu. Oke. Lanjut lagi terus, bolak-balik dan lain sebagainya. Semua dirancang, direncanakan semaksimal mungkin karena Papua itu titik seksi, Oke. jauh, Iya. gitu kan, Iya. jarang disentuh event. Ya. Terus alamnya yang berbeda, Ya. karakter yang berbeda dan Ya. seterusnya. Ya. Jadi hati-hati sekali mau Spesial. spesial sekali. Jadi itu dirancang bla bla bla. Sampai akhirnya kita berkomitmen 2019. Saya sama teman-teman semua berkomitmen. 2020 jangan ada yang ambil kerjaan. Bukan menolak rezeki, cuman habis-habisan kita di Papua. Oke. Teman-teman Papua membutuhkan pengalaman yang pernah kita lakukan. Oke. Dan serunya teman-teman Papua itu memberikan respon seperti itu. Mereka itu pingin sekali seperti yang ini kesempatan gue untuk bisa eksis. Ini Oke. kesempatan gue untuk bisa banyak pengalaman dan sebagainya. Jadi responnya bagus sekali ketika kita memulai itu. Bayang nggak? 2020 jangan pegang pekerjaan apapun karena kita akan fokus ke Papua. Tapi pada saat itu belum tahu akan COVID ya. Belum tahu. Jadi semua tawaran masuk 2020 itu nggak, mohon maaf, kami akan konsentrasi di Papua dan lain-lain. Mohon maaf. Bayang nggak? Begitu mulai Januari ini Maret itu tuh
gue ada pekerjaan besar juga di sini Eh. kan. Maret itu gue masih mau menyelesaikan satu program yang tertunda. Oke. Ada Emerson yang itu gue Emerson. di Maret itu. 2 minggu sebelumnya muncul statement Pengumuman. Kapolri, COVID, skip semua PSBB, cek berhenti. Apa yang terjadi? Apa yang sudah dilakukan sebelumnya? Karena kan mau tidak mau investasi dilakukan besar-besaran Iya. untuk masuk ke Ya. artinya kita bolak-balik Iya. itu kan bukan harga yang murah. Ya, ya. Bicara rapat segala macam itu dilakukan tektokannya Iya. tinggi. Jadi bayangkan apa yang terjadi di 2020. Geser 2021, bayangkan. Oh, apa? Itu sama sekali nggak ada pergerakan sama sekali 2020. Terus cicingnya lah gitu. Rem aja. Bang. Hmm. Presiden minta direm semua. Nah. Rem semua. Kita mau starting sesuatu nggak tahu ini COVID mau sampai kapan. Apa yang mau dilanjut di saat itu? Sementara pekerjaan yang udah kita tahu memang saat itu juga udah Iya, iya. semua pekerjaannya gitu. Wah udah gitu. Memang dunia event pada saat itu menurut gue sih sudah disiapkan nisan buat kuburannya sih. Cuman nggak tahu ya udah tidur kelihatannya kayak mati cuma nggak bawa bangkai aja gitu. Tapi ya terus itu. akhirnya gimana? Tapi menurut gua 2020 COVID itu membuat untuk gua itu hikmah terbesar juga gitu. Kenapa? Sampai hari ini kita masih hidup itu kebayang nggak? Ya. Dulu itu kan kita ibarat kata ini ada 100.000 di dompet Ya. itu besar sekali. Saat itu ada 100.000 di dompet itu Ya. berkah sekali. Ya, benar. Ngerasain kan? Benar. Semua orang merasakan Sangat merasakan gue. gitu. Lu masih bisa Ya. makan besok Ya. lusa. Lu masih bisa beli bensin. Ya. Gue ngerasain di masa covid itu kayak ini kan, kayak kalau gue pengalaman yang gue alamin ya, my personal experience gitu. Jadi gue kayak ngeriset, gue ngeriset semuanya gitu. Gue kembali lagi flashback, apa sih yang dulu gue bisa selain ini? Siapa sih orang-orang terdekat di keluarga gue? Ada orang-orang bisa berkarya apa sih? Jadi mikirin hal kecil. Karena memikirkan ya, lo bayangin nih, 3 bulan pertama habis pengumuman COVID, nggak ada yang mau ketemu bro, kagak ada yang mau ketemu. Coba bayangin, gue di kosan aja di kamar, aja mau ngapain gitu. Wih, gue agak stres tuh, gue agak stres. Keluar sedikit, naik motor, keliling Jakarta, nggak ketemu siapa-siapa, semua orang nggak mau ditemuin paling nggak. Coba itu masa-masa yang stres menurut gue. Dan sekarang udah alhamdulillah ya udah grafiknya mulai Grafiknya mulai kerasa lagi. Gue juga udah ada yang improve gitu ya. Dan Lumayan gitu. memang waktu itu kan sempat dicanangkan Ya. adaptasi segala macam. Memang kita itu orang yang selalu beradaptasi. Event itu adalah salah satu pekerjaan yang selalu beradaptasi. Makanya waktu itu di awal pandemi, gue adalah orang yang waktu itu sempat ke teman-teman itu menyampaikan, coba ditawarkan bahwa orang-orang event ini adalah orang-orang yang struggle sebenarnya. Satu adalah mampu beradaptasi, dua sangat punya jaringan yang sangat luas. Dia punya kayak semacam bisa membangun garis komando. Sehingga kalau kita bikin rumah sakit darurat pun kita mampu. Karena apa? Vendor banyak banget, yang punya tenda banyak, punya AC banyak gitu. Kenapa ini rakyat event nggak digerakin waktu itu? Kenapa bukan kita gitu? Kenapa terus jadi ke hotel atau segala macam? Padahal kita mampu. Tapi nggak kejadian. Ya. Jadi itu tuh mereview banyak hal saat ini. Lu menemukan saudara yang sesungguhnya itu di sana. Ya. Ya nggak? Lu merasakan bahwa lu tuh sebetulnya orang yang bisa di kondisi apapun. Itu tuh terjadinya 2020. Banyak Semua hal yang ide-ide disangka, itu muncul. Jadi gue tuh sampai ngebuka file-file lama, file-file yang sempat gue susun Ya, sama tahun kejadian 90-an. iya, bener. Jadi tahun 90-an itu, ngorek-ngorek gue sempat bikin drive-in konser, Ya. Oke. terus bikin musik di hutan segala macam itu. Itu tuh gue, ini kayaknya gue harus online sekarang kayak gitu. Kebayang nggak? Tahun 90-an, berarti berapa? 20 tahun lebih lah gitu, 25 tahun. 20 tahunan lah. Itu tuh udah ada, konsepnya masih ada sampai sekarang. Terus gue lagi, kan gue pernah susun tahun ini, gue pernah susun yang gue jalanin gitu, gue jalanin gitu. Jadi semua mereview lagi banyak hal yang sebetulnya ya, yang memang kita diciptakan pasti untuk sesuatu ya. Iya. Nah, beres itu ya sekarang kita masih proses berjalan. Oke. Menariknya- Oh ya lanjut kon tadi gimana? Iya. Sekarang nih kondisi sekarang gitu. Sekarang mulai lagi kan, Iya. mulai lagi di on kan semua, kemudian kita mulai bolak-balik lagi Iya. untuk semua persiapan. Sekarang itu sudah masuk ke tahapan persiapan pelaksanaan. Semuanya udah masuk ke tahap
Jadi ini yang event kadang-kadang tidak semua teman-teman juga memegang tahapan ini ya, termasuk para klien. Harus selalu kita pilih yang namanya perencanaan, persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan sampai yang after event, laporan dan lain sebagainya. Jadi tahapan ini tuh harus selalu ada. Kadang kita udah langsung loncat ke titik ini yang ini dilewatin yang ini. Padahal itu ada tahapan yang sebetulnya bagaimana planning, preparation, kemudian sampai ke report akhirnya. Nah ini yang implementasi dan reporting tadi. Jadi ini yang gue terangkan banget di Papua, bahwa ada tahapan A, B, C, D. Ini sampai sini, ini sampai sini, ini sampai sini. Bro, kalau bicara geografi, gue kan nggak tahu ya di sana. Itu lingkungan tempat arena olahraga itu di kota apa sih? Akhirnya sekarang ada 4 klaster, diputuskan oleh pemerintah menjadi 4 tempat berbeda. 4 kota. 4 klaster itu 1 kota Jayapura, 2 kabupaten Jayapura, 3 kabupaten Mimika, ada Timika dan lain-lain. Yang 4 kabupaten Merauke. 4 klaster. Itu yang jadi jaraknya jauh-jauh kan? Tidak bisa dilewati darat. Ya kalau darat sampai gue melakukan pemetaan nih, kalau darat gue lewatin wah dapat jalan, dapatnya buntu gitu. Jadi itu ketemu hutan pasti atau tebing atau apapun lah bentuknya. Nah, nyari akhirnya memang di sana nggak bisa lewat darat. Antar kotanya itu sama kita lo sempat ngecek nggak ya bahwa kan Pak Jokowi kan ngebangun jalanan tuh yang berapa ribu kilo tuh. Ada manfaatnya nggak untuk membantu si PON ini? Jalanan itu? Jalurnya kan ada yang berbeda-beda. Jalurnya nggak selalu lewat situ. Nggak selalu lewat situ. Jalurnya berbeda-beda. Kemudian, tapi Papua berubah ya. Jadi tahun 2000-an itu, 2010-an itu gue pulang pergi ke Papua juga karaoke. Satu sering. Kemudian sekarang memang sudah banyak perubahan. Jadi masuk Papua itu, lu ketemu tempat-tempat venue-venue baru yang memang menurut gue ini nggak didapetin di Jawa, ini Kalimantan nggak dapetin ini, wah, karena baru semua. Cuman kan sekarang tinggal yang ingin gue bangun dengan teman-teman di sana kan adalah bagaimana menjaga komitmen kita after event. Itu jauh lebih penting daripada kita sekarang ngomongin sampai November Desember ini lah. Bagaimana kelanjutannya? Itu yang akhirnya gue berkomitmen sejak awal. Sustainability. Di depan gubernur dan lain-lain. Komitmen saya adalah tugas kami ini datang bukan untuk merebut semua pekerjaan, tidak. Bukan untuk mengambil semua, bukan menguasai, bukan. Tapi kami harus hadir untuk bisa menjembatani semuanya. Teman-teman Papua, karena setelah ini kami harus pulang. Yang melanjutkan adalah teman-teman di Papua. Energinya harus dapat sampai sana dan besok-besok. Jangan sampai itu stadion bagus-bagus atau venue-venue yang lain bagus-bagus. Jauh lebih bagus kan. Kayak lu masuk ke Senayan ya lewat itu semua udah. Benar. Lebih keren ya. Lebih keren. Gitu. Jangan sampai jadi warung Indomie. Jangan Indomie. Karena itu yang paling rumit kan menjaga konsistensinya gitu. Sustainability. Itu yang paling rumit cuma di sana. Apalagi Papua. Kapan lo udah sempat belum sih ketemu anak-anak muda Papua? Udah sempat belum? Udah. Mereka antusias banget. Itu sampai kita ngumpul kalau lagi ngopi segala macam tuh, wah pada datang dari mana-mana segala macam, kita ngobrol dan ngobrol ke sana sini. Jadi kan kita harus melakukan pemetaan juga. Ketika di struktur saya saja yang kita susun saat itu di dalam perencanaan, kami itu butuh sampai 2.400-an tenaga kerja di luar talent. Kalau kita sebut talent butuh 2.000 penari, beda lagi. Di luar itu beda lagi. Ini tenaga kerja pekerja kita lah, pekerja event lah. Di luar pekerja vendor. Di luar, jadi kalau kita gabungin totalnya ada berapa? Banyak banget. How to manage 2.000 orang, 2.000 sekian orang dengan latar belakang dan kebiasaan yang beragam. Kebiasaan mereka di sana sini ya sama kayak beda-beda lah kan. Tapi kan kadang kita udah bisa mencap, oh ini Jawa itu gayanya gini loh, Bali itu gayanya gini, Sumatera gini gitu. Nah di sana satu Papua itu udah beda-beda, satu daerah-daerah lainnya udah beda-beda banget. Nah itu menariknya kan. 2.000 sekian ada checklist. Berarti sekarang lagi udah masuk masa persiapan atau belum? Ya sekarang itu sudah masuk di tahap persiapan. Tapi udah ada kegiatan belum sih di sana sekarang ini?
Apa yang disebut kegiatan? Kegiatan yang gue nggak tahu, misalnya kayak ya rotunya lah gitu, Udah banyak Kan, ya. udah satuan-satuan kegiatan itu sudah mulai Menjelang dilakukan. gitu, Kan itu ada kegiatan sekian bidang di dalam Oke. BB-PON itu. Beberapa bidang sudah melakukan ini, sudah melakukan itu dengan beberapa. Oke. Yang rumit memang menjahitkan semuanya. Itu yang paling Menarik banget ya mendengar gregetan. Gue sih kayaknya pengen ya datang ke PON as guest aja sebagai tamu, pengen banget gue. Cuma mau lihat pembukaan dan cukup pulang lagi. Ya. Beneran. Tapi kalau kita ini bukan tipe orang itu. Ya. Kalau kita mau datang itu memang harus Kerja. minus. Oh iya, benar. Walaupun tidak untuk bekerja misalnya. Iya. Tapi kita itu orang-orang yang nggak Iya. bisa nonton hasil akhirnya. Oh iya, benar. Jadi datang itu memang untuk Masuk ikut begadang. Iya, ikut begadang. Walaupun gue nggak punya beban terlalu besar misalkan, Iya, gitu iya. kan. Gue cuma mau nonton, tapi nonton proses bekerja, bukan Boleh deh nonton. siapin tiket gue volunteer 3 hari, gue mau datang. Gue asisten lu 3 hari. Karena banyak cerita yang bisa kita angkat. Asli itu. Sekarang aja gue bisa mengangkat banyak sampai hari ini, apalagi nanti udah mendekati. Iya. Waduh. Mana yang mau motor tuh kali itu? Rencananya ya. Gila. Ini kan perencanaan awal kita Iya. udah mungkin 150 kontainer doang dari luar Papua. Tapi memang sejak awal melakukan pemetaan Papua itu rumit. Oke. Barang-barang apa yang kita butuhin ada atau tidak? Ada. Begitu kita cek, beda. Apa yang disebut rigging Iya. system gitu. Iya. Begitu masuk Besi dilas. iya besi. Di sini ada besi, Iya. tapi cara pengelasan kan beda. Ya, gitu. Bagaimana konektornya segala macam, kita harus masuk sampai wilayah. Assessmentnya dari nol ya. From the scratch. Jadi disebut ada, ya ada. Tapi barang ini tidak layak. Ini paling bisa dipakai untuk beban sekian doang dan lainnya ada perhitungannya kan kita semua secara teknis. Ini bisa cuma dipakai buat ini doang. Artinya di acara PON Papua itu akan banyak sekali technical support dari luar Papua. Nah, barang-barang kan kita memberikan kesempatan kepada teman-teman Papua. Kalau misalkan memang mau kebutuhan barang kita ini, ada yang kemudian menyanggupi dan tidak. Oke. Tapi kemudian ketika menyanggupi dibawa dari luar dan juga bukan investasi mereka ya akan lebih extra cost, lebih Ya. tinggi pasti gitu. Nah, sehingga proses kita tuh sampai tadi malam itu kita masih melakukan tahapan-tahapan itu juga gitu. Jadi harus di tahapan yang harus sama-sama paham bahwa kebutuhannya adalah ini. Kalau mau di counter harus jadi ini segala macam dan seterusnya gitu. Nah ini harus disepakati ada atau tidak, oh tidak, oh ya wis nanti masuk ke porsi yang lain. Oke. Gitu. Oke. Yang ini harus disupport dari luar Papua misalkan. Oke. Tapi tenaga kerja kita di atas 70% dari Ya. Papua. Ya. Satu hal tentang Papua nih, Sa, masih mengganjal tentang pekerja asing. Ya. Tentang adanya pekerja asing di mana teman-teman event itu banyak memberikan perhatian, keinginannya adalah ya jangan didahulukan mereka, dahulukan orang-orang kita ini kan lagi susah, dunia event lagi terpuruk, kenapa menyorotnya ke sana, seolah-olah seperti akan ada keputusan mutlak bahwa emang akan mengajak orang luar itu gitu. Sehingga orang protes, kan gue nggak tahu sebenarnya, kita nggak tahu apa yang terjadi gitu, proses seperti apa gitu. Ya. Sebetulnya di luar cerita Papua, Ya. statement kuat itu ketika gue ada di Jawa Barat. Oke. 2016 itu gue handling Oke. PON Jawa Barat. Oke. Saat itu ketika gue melakukan sebuah statement bahwa ini harus nasional, itu tuh gue diserang. Oke. Datang dari Prancis, datang ke Bandung. Datang dari sini, datang Oke. dari sini, dari China segala macam. Oke. Ini harusnya dengan rekomendasi dan lain-lain Ya. sebagainya lah, reng-rengan mereka juga gitu. Nggak bisa, Ya. nggak akan mampu. Oke. Obor itu selama ini harus diimpor dari Cina sejumlah sekian, nggak bisa, Indonesia nggak mampu, nggak, kami mampu. Calderon nggak mungkin, kita selama ini bla 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 bla, karena sebelumnya itu di ini bla bla, mereka udah pengalaman dan lain, enggak. Masalahnya karena lu tidak pernah mau memberi keputusan. Gue sampai di gedung sate dipanggil hanya untuk berdebat masalahnya. Tidak, biarkan kami melakukannya. Biarkan kepercayaan itu kita pertanggungjawabkan. Itu tuh serangannya kencang. Wah. Saat itu SMS ya masuk ke gua itu serangan anjing, resa bla bla bla. Edan. Tapi gue cuman balik aja. Kalau mau ketemu langsung, nggak ada yang berani ketemu sampai detik ini. Jadi lu berani cuma di medsos doang, lu berani cuma ngomong di belakang layar doang. Artinya lo termasuk yang
Tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa? Karena ini PON loh, Pekan Olahraga Nasional. Biarkan kita bekerja. Karena kemampuan kita ada. Lo melihat nggak sih? Gue nggak tahu ya. Lo melihat nggak sih ada hal di dalam event sebesar ini yang harus di-touch oleh international people, oleh orang luar Indonesia? Yang harus dilakukan adalah pemetaannya dulu. Kalau misalkan memang ada titik yang kita tidak mampu, baru kejar apapun itu dengan kesepakatan ya. Ya. Bukan berarti jadi tiba-tiba nggak mampu loh. Nah, ya artinya kan gini, artinya kita berpikir secara profesional untuk kebaikan kita juga gitu ya. Ya mungkin tidak pantas juga kalau orang anti 100% dengan hal tersebut gitu, kecuali mereka tahu dasarnya. Kan kalau lo bilang, lo juga ngelihat bahwa kalau memang ada titik yang kita tidak bisa, kan kita bisa menyerahkan kepada dia under kita gitu kan. Ya. Nggak apa-apa. Poinnya begini, nggak apa-apa. Makanya dengan kesepakatan, dengan catatan-catatan ya. Kalau misalkan gue disebut Indonesia tidak mampu bikin obor, oke, obor Cina kayak gimana? Oh, ini nih, dia bisa bertahan 15-20 menit dan oke, kasih gue waktu untuk kita riset. Teman-teman gue sama gue dan lain-lain sebagainya. Dikasih kesempatan untuk kita riset. Teman-teman itu melakukan riset semua. Obor ini bisa bertahan 2 jam, Indonesian produk bisa bertahan 2 jam, kecepatan 70-80 km nggak mati. Anjing kayak motor. Serius. Oh iya. Hujan, kecuali lu siram bisa-bisa. Ya. Hujan itu nggak mati dan sebagainya. Begitu juga dengan teknik-teknik yang lain. Itu termasuk struktur, konstruksi dan lain-lain, itu tuh kita totally semua turun. Dan manajemen sistem kerjanya. Timeline segala macam. Bagaimana ketika kita loading dia bertabrakan dengan yang lain. Itu tuh kita sampai mendata semua. Truk mana hari ini harus masuk lewat pintu mana segala macam. Itu tuh ada semua. Dan semua bisa dilakukan dan berhasil. Jadi pembuktian bahwa bisa. Cuman lu aja nggak pernah mau ngasih kesempatan. Gitu. Harusnya ngasih kesempatan siapa? Harusnya ya jelas itu dari pemerintah. Pemerintah jelas. Wajib. Harusnya pemerintah secara tegas statement bahwa kita akan berjalan secara nasional. Iya. Nah, itu berlanjut, itu akhirnya alhamdulillah lah. Semua diselesaikan, semua bisa mengapresiasi dengan baik dan seterusnya. Ketika masuk Papua, cerita seperti ini mungkin jadi ya gue juga baru mendengar belakangan gitu. Tenaga kerja asing dan lain sebagainya yang mana. Karena gue tidak merasa ada di titik itu ya. Kebayang lu gue berjuang habis-habisan gitu, terus tiba-tiba nggak ada konsultan luar sedikit pun saat itu. Dan gue juga sebenarnya ini kan katanya, gue mendengar ini dari orang. Ketika yang sekarang muncullah bahasa dari luar bahasanya, bahkan perusahaannya untuk segala macam dan lain sebagainya. Gue kan melakukan pertanyaan, apakah benar? Apakah iya atau tidak dan seterusnya. Ada beberapa obrolan juga yang memang benar ada. Ya memang benar, apa ya disebutnya, sudah berproses juga, dan seterusnya. Sampai pada satu titik, kenapa harus hal ini terjadi? Gua tuh habis-habisan loh saat itu gitu, untuk bisa memperjuangkan. Kenapa? Sampai gua bertanya dengan teman-teman yang di Papua, memang ini yang diinginkan Papua. Saya waktu itu sempat ngomong, gue sempat bicara, kalau bayangkan ketika Jawa Barat berhasil, Papua berhasil menasionalkan, harusnya semua provinsi aman, harusnya. Tapi ketika Jawa Barat berhasil, Papua tidak berhasil, rusak lagi, reputasinya turun lagi. Papuanya gitu. Benar, Papuanya yang jadi pertanyaan. Kenapa? Tapi kalau Papua berhasil, semua provinsi reputasi event people Indonesia juga turun jadinya. Iya. Sementara lo punya niat untuk menaikkan kita, menaikkan orang dan terbukti ya, sudah jadi pembuktian. Kebayang Papua ketika itu kan bukan begitu. Apa jadi? Jadi sorry ya ini statement yang muncul gitu. Jadi dari lingkaran kekuasaan bahasanya. Terus bicara kepada kami di sini. Dan mungkin itu seolah-olah menjadi isu yang dimasuki. Bahwa kalau ingin idenya bagus harus dari luar. Kalau ingin teknologi yang bagus harus dari luar. Ya teman-teman di Papua juga mungkin begitu. Kata lingkaran kekuasaan. Di situ gua marah.
Apa yang disebut teknologi atau ide yang terbaik dari lo? Nggak ada. Buka lagi semua file-file, apalagi dan lain sebagainya. Itu tuh gue marah saat itu terjadi di bulan-bulan Februari awal tahun ini lah. Gue sempet nggak ada. Jangan sampai statement itu kemudian mencekoki semua seisi atas kepentingan lingkaran kekuasaan. Dan mohon maaf, yang disebut lingkaran kekuasaan siapa? Sekelas mana? Sekelas istana. Kalau perlu kita ngobrol sama Pak Jokowi. Benarkah Bapak gitu? Atau lingkaran itu doang yang mengatasnamakan kekuasaan tersebut? Ini kan nggak bisa seperti yang ini jadi begini terus gitu kan. Artinya yang lo bilang tadi, balik lagi ke dasarnya bahwa kita harus melakukan satu research dan analisa sehingga lo bilang bahwa kita bisa. Gitu. Nah ini kan yang argumennya harus disampaikan. Sehingga untuk mengambil keputusan apakah dalam atau luar, yang mengerjakan itu nanti kan. Ya kan, setelah dipilah-pilah mana yang kita bisa, mana yang kita butuh bantuan. Bukan dari awal sudah dibilang bahwa harus luar karena kita nggak bisa. Itu kayaknya nggak fair banget sih. Gue ngerasa dikecilin sih. Ini terjadi. Iya, kebayang nggak? Ini kalau gue aja marah begitu mendengar itu. Sampai gue kejar siapa yang ngomong itu. Wah ini karena ada 10 tel. Cuman versi gue kan ini nggak bisa terjadi. Ini nggak boleh terjadi. Sampai akhirnya ya proses itu berlanjut lah. Dan sekarang masih dalam proses menuju ke ini kan? Kalau gini, kita ini orang-orang yang sudah di titik yang nggak dengan bukan emosi, bukan. Tapi ketika lu starting dengan poin yang salah ya sampai nanti juga ini akan salah. Tapi kalau sesuatu yang benar ya harus sampai endingnya udah pasti bisa menjadi benar. Ini yang menurut gua menjadi keganjal. Jadi responnya adalah tidak bisa terjadi. Ini harus stop, nggak boleh. Atas nama tidak boleh terjadi dan sebagainya. Harus atas nama kebangkitan industri event nasional. Gue selalu bicara gini, kemarin itu kita baru ketemu teman-teman yang lagi yang ngobrol panjang lebar dan lain-lain. Gue apa gini, nggak tahu kenapa ya, gue merasa ya kita orang event yang sudah lama gitu. Jadi kalau ada event itu yang seperti antara lu yang diulang tahunin atau ini lu gitu. Bener nggak? Itulah gairah. Iya. Itulah passion. Tapi kalau ada satu yang kurang tuh gatal gitu. Aduh gitu. Bener nggak? Itu kan kerasa terus kita. Karena kita udah nyemplung, udah basa-basaan habis-habisan gitu. Seperti kita loading, ngarepinnya makan nasi Padang, yang datang Indomie. Indomie kan mau dibikin berapa biji juga. Iya, anggapnya Indomie. Gue exciting banget sih tentang PON ya. Nanti mungkin dalam proses-proses yang lebih maju dari sekarang kita ngobrol lagi ya soal PON. Serunya sih gue ngobrol sama lo di Papua. Itu luar biasa. Halo Aping aja. Mudah-mudahan ya gue bisa berangkat ya. Tapi serius itu wajib untuk kita apa ya? Keterlibatan bisa berarti ini sekalian ngajak nih buat teman-teman IO yang barangkali nanti belum berkesempatan mengerjakan, tapi di sana ada pelajaran terbaik untuk industri event. Sebaiknya semuanya berangkat untuk menyaksikan. Serunya akan menjadi di sana. Poin itu ya. Kita bukan untuk menilai satu dan lain hal, tidak. Tapi gue sampai mencoba menularkan kepada teman-teman yang terlibat di lingkaran gue, ada 900 orang yang akan ini. Gue cuma bilang ini cara kita membangun negeri ini lewat Papua. Keren. Waktunya lu untuk turun, waktunya lu untuk terlibat di sana. Karena kita membangun Papua itu membangun negeri. Posisi kita ada di Jawa saat. Ayo nabung, kita berangkat. Dan teman-teman Papua butuh itu. Listing talent segala macam itu bermunculan semua. Dan ketika banyak lah. Dan respon mereka itu memang seperti mereka akan, ini kesempatan kami untuk muncul, kesempatan kami apa yang bisa kami support, apa yang bisa kami bantu dan seterusnya. Ya akhirnya kita harus memanage itu semua dengan baik. Itu terjadi di perencanaan ya. Perencanaan itu memanage semuanya. Gimana caranya supaya kesempatan ini bisa waktunya pas, gimana ini itu dan lain-lain. Kadang ini meleset dari seperti termasuk gimana caranya nyari makan yang murah, karena di sana terkenal mahal. Itu nggak bisa dielakkan. ini cerita menarik ini. Saya makan ikan mujair. Seberapa sulit tuh cari mujair di Jakarta? Oke. Berapa rupiah kira-kira?
pakai nasi, Ya. pakai sambal, Ya. lalapan, Ya. paling 12.000 15.000. Oke, ya. Ya. Makan nih di sebuah rumah makan kecil. Ya. Warteg lah kalau Iya, di sini iya. makanya. Kan satu mujair nasi, kangkung dong, Ya. es teh manis. Oke. Berempat. Ya. Makan, Ya. asik makan. Ya. Beres makan, bayar. Tiba-tiba, ini kok lama di kasir. Ya. Bilingnya berapa? 350.000. Tapi nggak sendiri kan? Iya berempat. Anjing. Loh. Wow. Walaupun katanya mujairnya berbeda, tapi sebeda-bedanya 15 ke Ada ngisi goreng wanger garing. Jadi memang di sana mahal. Ada spesial menu yang memang mahal. Oke. Memang mahal. Ya, ya. Tapi pun Ya. memang itu yang harus ya kalau gua pikir Itu mungkin bagian dari kearifan lokal lah ya. Kita sebutnya karena mereka mungkin ya kalau misalnya dibilang bahwa ada pendatang, kemudian dianggap bahwa kehidupan perekonomian kita lebih baik, barangkali kita datang ke satu tempat dan dia nembak kita lah istilahnya gitu ya, terus ngasih harga mahal, wajar-wajar aja sih kali ya. Maksudnya mau ya, begitu ya. memang harganya barang tersebut mahal di sana. Emang mahal. Ya, tapi yang lainnya bahan normal. bakunya emang mahal. Emang yang lain normal Kalau ada saja. teman-teman di Papua yang menyaksikan, coba tulis di kolom komen apa betul memang bahan bakunya mahal. Tapi maksudnya memang yang normal saja banyak. Iya. Lu bisa makan. Lu jangan-jangan salah mujair lo, mungkin Mujair. Ya kan? mujair emas kali. Saat itu akhirnya semua jadi berhati-hati gitu. Oke. Jadi mulai oh ya. Berarti lo abis makan itu lo nggak mujair lagi ya? Nggak mujair lagi. Teri. Ada nggak mujair yang baru lahir bang? Jadi banyak sekali ya yang kemudian normal saja seperti kita di Jakarta nggak ada banyak juga gitu. Cuman kan artinya tingkat uniqueness-nya di situ ya, nggak bisa lo samakan ya seperti lo bilang tadi berapa? Ya paling 15.000 aja di sana nggak 100.000 juga lo syukur-syukur lo bisa dapat. Tapi gua menilai mereka lagi banyak mengolah untuk mengeksplorasi lebih banyak di sana. Karena kesempatan untuk UMKM segala macamnya kan dimunculkan, dibangkitkan lagi. Atau mungkin makanan jadi makin mahal karena Ini harga sejak bensin lama. udah sama. Bensinnya udah sama. Tapi itu memang jadi tahun jatuhnya 2010 itu gue bolak-balik di Merauke sama. Gue masuk sekelas wartegnya juga sama. Nasi satu ayam itu 25.000. 2010 ya. Iya. 2010. Iya. Jadi memang saat itu mahal gitu. Tapi nggak bisa lu debat bahwa Papua mahal, nggak bisa. Iya. Lu akan dapetin timbal baliknya juga ya. Iya. Bukan makanannya, Iya. hal yang lain Iya, gitu. iya, betul. Gitu. Memang Hal yang lain tuh naon? Hah? Alam. Iya. Kira. Karena kalau ngomongin alam ya wes gue belum apa ya ya untuk gue cukup exciting lah kalau Belum selesai tapi kan lo explore alam di sana. belum Masih Bahkan- sangat banyak. Hah? Masih sangat sangat banyak masih sangat banyak belum ya lu nggak akan habis di sana mau eksplorasi naik turun gunung belum lagi ketemu yang lain gitu kan gitu. Kalau yang lain-lain mah nggak jalan-jalan, di saung terus. Kayaknya menarik satu lagi yang tadi gue bilang ya, sekali lagi tentang PON. Nah, mungkin kita selesai yang masalah per IO-an, per eventan. Gue pengen nanya sama lo tentang ini, tentang experience lo di dalam sebuah community besar ya, yang namanya Brotherhood di Bandung. Gimana perkembangan sekarang? Alhamdulillah. Kemarin sempat separate ya? Ya itu Tapi peaceful sekarang. jadi gini saat itu yang gue rasakan banget adalah ya kaget, kecewa dan sebagainya. Lo ada di side mana? Gue 1%. 1%. Oke. Site yang memang sejak awal sudah kita sepakati. Oke. Gitu. Oke. Itu coba deh jelasin ya, walaupun ini di event tapi di EVIT ini memang gue banyak mengangkat komunitas juga. Kenapa? Karena komunitas itu bagian dari stakeholder event ya. Dimana banyak klien selalu bertanya sama gue tentang adakah komunitas yang bisa kita sasar untuk kecocokan brand gitu. Nah, apa bedanya? Kenapa disebut 1% itu artinya apa di komunitas itu? Ya kalau 1% itu begini,
kita itu di Bikers Brotherhood 1% MC itu tuh sejak menganut azas persaudaraan yang tinggi. Jadi kalau ngomongin persaudaraan ya berusaha sekali untuk kita masuk ke benar-benar dapetin tuh apa yang disebut persaudaraan. Terus dari persaudaraan itu muncullah hal-hal lain, bagaimana kita bersinergi, saling mengisi, dan bagaimana kemudian kita memberikannya juga kepada masyarakat atau lingkungan. Nah, kalau 1% ini kan digunakan di beberapa negara, MC juga banyak gitu. Motor club juga banyak yang menggunakan. MC itu motor club ya? MC itu motor club. Dengan pemahaman yang juga berbeda. Bahkan ada yang disebut menjadi negatif. Gitu. 1% itu adalah cuma 1% lah yang buruk dari semuanya dan sebagainya. Banyak bahasan seperti itu. Tapi kita ini menilai bahwa gua pribadi atau lu pribadi, lu adalah part of 1% dari 100% di kehidupan. Sekarang bayangkan aja, ketika lu tidak ada, pasti akan berubah. Apapun, gua duduk di sini tidak ada, gitu. Apapun yang teman-teman yang lihat tidak ada dan itu tuh sadari bahwa lu tuh punya part di dalam semua kehidupan total 100%. Oh, itu dilambangkan dengan 1%. Ya. Kemudian bagaimana kita memberikannya. Jadi artinya 1% ini adalah bagaimana kita menyikapi kita untuk masyarakat. Ini hal ini tuh ditanyakan. Gue diundang ke Malaysia, dikumpulkan dengan 60 klub di sana untuk bicara bahwa versi 1% itu. Lo pengurus juga atau enggak? Ya. Gue sampai periode terakhir kemarin itu gue di kepengurusan. Gue di Helga bareng saudara-saudara yang lain. Jadi 1% ini adalah kita. Adalah kesatuan diri kita. Bagaimana kita menjadi part of membangun kehidupan ini, negara dan seterusnya. Dan itu sekarang tumbuh, maksudnya masih ada keanggotaan baru, member masih baru. itu Terus kalau itu apa sih? Dan bedanya adalah 1% itu prosesnya tetap rekrutmen. Itu nggak bisa lo datang daftar minta formulir daftar ini berapa harga pendaftaran berapa harga patch itu nggak ada di kita. Jadi prosesnya rekrutmen. Jadi ketika lo memang melihat bahwa kita memang bisa menjadi saudara lo ataupun sebaliknya, bahasa kelayakan itu kita lakukan secara bersama-sama. Ada yang namanya kalau baru masuk prospek gitu ya? Iya, ada prospek, ada virgin members, ada life members, ada honorary members. Gitu. Honorary itu apa sih? Honorary ini keanggotaan yang kita rekrut, yang kita nilai bisa memberikan kontribusi. Walaupun dia tidak di dalam. Walaupun dia ada di klub lain. Itu mungkin bisa menjadi. Tapi si honorary akan dapat patch juga. Dapat patch, tapi honorary dia tidak punya hak suara. Hak suara hanya dimiliki oleh life members. Life members itu kan ada totally seumur hidup. Oh, jadi virgin pun belum ada. Virgin pun belum ada hak suara. Dia belum totally semua memiliki patch. Tapi dia adalah bagian keluarga besar, Setelah lu ada di lingkaran kita, itu tuh automatically ayo kita sama-sama ngebangun sesuatu. Nah, kalau ada komunitas di luar dari Brotherhood yang berafiliasi dengan Brotherhood, apa namanya? Kita ada yang disebut support 22. Nah, itu gimana sih? Support 22 ini sebetulnya sama-sama kita membangun atau teman-teman yang sudah membangun klubnya kemudian menilai bahwa ada hal-hal yang bisa dilakukan sinergikan dengan kita melalui program-program apapun. Bikers Brotherhood 1% MC ini kan punya program yang disusun sejak lama. Ada children care, education, banyak hal lah. Ada sekian banyak program yang memang kita lakukan bersama masyarakat, bersama teman-teman yang lain. Nah, kalau klub-klub ini menilai ada hal yang bisa mereka sinergikan, mereka menjadi support 22. Dan mereka berhak untuk mendapatkan patch support 22. Itu 22 tuh artinya apa 22? Ini kan code sebetulnya. International MC code itu salah satunya adalah angka. Gitu. 22 itu BB, Bikers Brotherhood. Oke. Gitu. Kalau yang lain ada Hells Angels itu 81. Gitu. Itu code
dari huruf ya, dari huruf. dari namanya susunan huruf. Oke. Kemudian code ini juga Ada di berapa kota sih berada begitu? Indonesia itu kita udah terisi. Oke. Indonesia sudah terisi lah. Artinya ada personal yang sudah ada di titik-titik di Indonesia. Sampai ke yang dalam-dalam juga ada gitu. Kota besarnya mungkin tidak terlalu kelihatan tapi di dalamnya ada gitu. Terus kaitan keberadaan komunitas dengan kebutuhan event, di mana penyelenggaranya, inisiatornya adalah sebuah brand, ya kan? Nah di situ menurut lo ada tumpang tindih nggak sih antara kalau brand ngajak komunitas itu kan brand sebenarnya memanfaatkan keberadaan komunitas. Worth it nggak sih? Komunitas mendukung brand, terus brand komunitasnya dikasih apa sama brand? Ya ini yang kadang gua juga ya kita seimbang nggak sih gitu? Kalau lu hanya menjual sebuah kesenangan semata kepada komunitas, menurut gua bukan itu. Nggak gitu ya. Bukan gitu. Sementara lu mendapatkan balik yang banyak dari komunitas tersebut, gitu kan? Crowd dapat, kemudian image buildingnya dapat dari lewat suara mereka itu kan bisa ribuan satu klub saja gitu. Jadi menurut gua tidak. Balance itu harus dibentuk benar-benar dengan proses yang tahapannya jelas ya. Kalau gua ada kepentingannya kan berbeda. Bagaimana kemudian kepentingan klub gua? Kalau akhirnya lo bilang, gue sih asal duit masuk, ya brand tinggal ngeluarin duit berapa, jual belinya udah selesai. Tapi gue mau program gue dijalankan. Tapi itu harus dari gue, karena idealismenya ada di kita. Kalau lo mau bersanding dengan gue, ayo. Ketika lo yang mau bikin kegiatan, jangan mendompleng nama kita di dalamnya. Kalau tidak terjadi sinergitas itu. Ya ada term and condition yang harus. Ada term and condition wajib. Kesepakatan lagi ya. Kesepakatan lagi, semuanya pasti akan berangkat dari sana. Hidup bersosial, betul. Kita menyepakati duduk di sini sama-sama, kan? Gue soalnya ngalamin waktu tahun 2016 ada satu acara rokok di Bandung, gue dibantu tuh teman-teman Brotherhood sama Brotherhood waktu itu lagi ada acara di ada patung itu di daerah Jawa Tengah ya. Jawa Tengah sama Jawa Barat tuh perbatasan Linggarjati. Lagi pada kesana waktu itu. Jadi yang datang tuh sebagian yang nggak berangkat sama support dua-duanya pada datang. Acara Sudan Nation Motorland. Itu masih jalan nggak sih di Brotherhood 1% MC ini? Hal-hal kayak gitu kerjasama dengan brand itu masih jalan nggak sih? Sebelum Covid lah. Masih jalan. Message dan goalsnya yang tetap harus dijaga sebetulnya. Kecuali kita kumpul senang-senangan doang ya wis. Udah nothing dulu sudah ngejarnya. Hanya ketemu selesai, nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalkan dikasih baju brand mau nggak? Suruh pakai. Ya itu term and condition. Tapi 2005 itu gue sempat membangun satu event di Bikers Brotherhood, namanya Jangyat Party. Saat itu gue cuma bilang gini, kalau misalkan mau bikin event, karena ini selling point-nya jelas, ada di mana dan lain-lain, porsinya harus dibagi. Akhirnya kita bangun sama-sama teman-teman yang memang mau hura-hura, yang mau ikut bekerja titiknya di sini, yang harus mengikuti rules-nya harus di sini dan seterusnya. Nah ini yang kita bangun. Itu inisiatif event ya. Saat itu ketika dibangun susah banget nyari sponsor. Susah banget. Sampai akhirnya gue sebut ada hit event. Gimana tips lo nih ke teman-teman mumpung ngobrol ini nih? Gimana caranya sebuah komunitas membuat sebuah acara supaya brand itu mensupport? Nah, kasih kisi-kisinya ke teman-teman komunitas. Sekarang udah jauh lebih mudah. Karena sudah ada benchmark. Seperti beberapa event komunitas kan sudah banyak. Seperti ini itu udah bisa langsung artinya komunitas harus mengkomunikasikan apa yang dia lakukan. Misalnya dia touring, sebarin beritanya. Dia ulang tahun, sebarin. Jadi brand melihat. Apalagi sekarang gitu kan. Saat itu kan tidak. Yang ada image-nya dari orang-orang adalah ini geng motor brutal ini. Jangan-jangan lu isinya pemabok semua gitu. Walaupun tetap disediain bir. Itu kan bukan pemabok. Kita ini minum. Ada lagi dan menghargai orang tua. Hormat sama orang tua. Enggak, kita belum bersentuhan sama orang tua. Belum ya. Tersebut belum. Nah, tidak jadi rumit. Artinya saat itu yang kita bangun adalah gua membangun yang disebut hit event. Apa? Hit event. Oke. Karena motor identik dengan
Lu motor kan panas Panas. dulu, Oh. sampai panas gitu. Sebutnya hit event. Gue bangun hit event kan. Oke. Hit event isinya hit event isinya adalah mensosialisasikan kita ini sebetulnya siapa. Oke. Saat itu terjadi peperangan antar geng di nggak Di- boleh di ada yang Jawa Barat? ribut. Di Jawa Barat. Oke. Nggak boleh ada yang ribut. Kita kumpulin geng A, geng B, geng Oh, C. jadi waktu itu objektifnya adalah itu salah satunya. Nggak, akhirnya kita harus membuat, kita cuma bikin event ulang tahun. Oke. 17 tahunnya Baget Baru kan. Oke. Tapi karena efek luarannya Ya. banyak, akhirnya kita harus masuk ke wilayah Ya. yang lain-lain. Ya. Ketika ribut masalah hak Against cipta, crime. kita bikin Oke. against crime. Kita bikin tentang hak cipta, kita Oke. bikin sistem labeling di Oke. produk-produknya kita. Oke. Ketika ada pembajakan, sikat, bakar langsung di depan mereka sekarang gitu. Oke. Ketika ada antar geng, itu tuh lagi ramai ke sana. Bagaimana lu membangun sebuah event? Kalau akhirnya lu hanya berdiri di dalam komunitas lu sendiri, tidak bisa. Artinya bagaimana caranya sebuah komunitas bermanfaat untuk publik yang lebih Iya. luas ya? Nah, event ini kan akan berdampak ke yang lain-lain. Hmm. Yakini itu. Makanya itu tadi kita. Apapun yang lu lakukan, lu yakini bahwa lu adalah sesuatu yang bermanfaat. Itu 1%. Gitu. Nah, itu akan berdampak ke semuanya. Sehingga kalau ada efek di luar, ya lu harus beresin dulu. Ya. Gitu. Nggak bisa lu eventnya di sini sekarang di Senayan ya udah Ya. mikirin Senayan. Apa kabar dengan Sudirman? SCBD apa kabar? Kabar dengan Blok M-nya dan itu yang harus kita pikirin. Nah, itu yang kami Nah, pikirkan. kalau di Brotherhood ya, itu kalau kita mau jadi member, apa betul syaratnya adalah motornya harus tertentu atau Tidak berbicara merek, tapi klasik motor iya. motor klasik? Ya, motor klasik ini ada kategorinya. Motor klasik asli klasik atau motor klasik bikinan Klasik ini kan sekarang? beda. Ya, Mengarah ke brand. eh, kalau kita mau sebut brand tersebut ya kita Iya. bisa tinggal sepakatan lagi. Oh, Nggak, poinnya gini, ada Iya. motor klasik di kita Iya. karena kita starting dulu, Iya. saudara-saudara saya yang lebih tua juga itu memulainya dengan motor klasik. Yes, yes. Jadi bahasa motor klasik ini motor yang kategorinya versi Brotherhood itu adalah motor yang Oh, klasik. iya. Ya, kenapa? Karena memang di motor klasik itu lu bisa dapetin banyak hal. Oke. Gitu. Lu nggak semulus itu lu bisa melakukan riding, Iya. gitu kan? Iya. Ketika lu mogok di kilometer 3, kilometer 5 udah mogok lagi segala macam, apa yang terjadi? Iya. Lu ditinggalin saudara-saudara lu atau lu harus satu hari satu malam beresin dulu? Itu banyak hal yang terjadi di motor klasik. Oke. Dan itu bisa tahu karakter semuanya lewat pintu motor klasik. Motor klasik menempa pribadi orang juga. Itu kerasa banget. Itulah munculnya persaudaraan karena Iya. motor klasik. Bisa dimunculkan dari titik ini. Iya. Nah yang tadi, kenapa kita harus bicara tentang lingkungan? Ini komunitas, apapun itu bicara lingkungan, pertanyaannya gimana membangun event, ya bangunnya memang lo harus melihat lingkungan. Karena Harus tunggu komunitas, sponsor apa komunitas itu bikin event bikin aja gitu. Bikin aja. Nggak harus tunggu sponsor gitu kan. ceritanya menjadi begini, ini pengalaman yang menarik untuk teman-teman yang tadi lo sebutkan komunitas juga ya. Ketika kita harus bicara lingkungan, itu pertarungan antar geng itu terjadi saat itu di momentum menuju kita ulang tahun. Yang terjadi apa? Ya kita kumpulin anak-anak geng. Yang berantem. Yang berantem. Ya. Lo, Eh. gitu. Lo, gitu. Bikin tanda tangan dan lain-lain sebagainya. Oke. Nggak boleh ada keributan. Siap. Walaupun perwakilan ini 5 Kalau mau orang. tanda tangan diapain? Hah? Walaupun perwakilan, Dilindas. walaupun perwakilan geng A Nah. 5 orang di sini, geng B 5 orang di sini, Eh. itu tuh di kilometer sekian itu ada 100, 200 orang 100. Wih, tapi kita kan ada ribuan. Iya. Tapi ini tanda tangan. Eh. Nah, itu yang kita sebut menjadi program saat itu menjadi Bandung Kondusif yang berkembang menjadi Indonesia Kondusif dan seterusnya. Oke. Jadi kondusivitas bisa diciptakan kalau misalkan memang kita tahu konsumen. Beres itu lu ribut lagi lah, jangan. Ceritanya lain lagi kalau misalnya. Iya. Tapi intinya kita mendamaikan di momentum-momentum Iya, tertentu. iya. Dan itu terjadi. Sampai akhirnya izin keluar gitu. Oke. Semuanya keluar dan akhirnya kita bedeng itu semua. Nggak boleh ada yang masuk. Oke. Sepakati dengan kepolisian mau berapa orang yang masuk, kita sepakati Oke. berapa orang dan lain sebagainya. Ke kepolisian ada juga, ada juga. Ya dong, ya kita bermitra dengan mereka. Iya. Makanya harus jalan juga. Iya. Yang menariknya ketika kita loading dan lain-lain, ini loading H- sekian seperti biasa kita ini, itu mulai datang. Sponsor itu nggak mau lihat sekarang. Nah, Wah, ini geng urakan. Iya. Datang Masih loading tuh. satu brand bawa kulkas branding mereka gitu. Mau ngapain ini? Kami mau kirim ini buat siapa? Nggak ada kesepakatan. Nggak kali aja itu atau but-but yang butuh. Balik arah, nggak ada. Enak aja lu proposal kita masuk. Gimana sih ini sponsor?
Itu tuh berlanjut terus. Termasuk teman-teman talent. Itu gue respect dengan beberapa talent yang saat itu datang, Res, Dia ingin menawarkan diri. Gue pengen main, gue harus terlibat. Oke. Dan gue respect sama mereka. Sorry, slotnya udah Iya, penuh. iya. Tapi gue harus main. Itu pas mau loading, besok mau Apa lah, gue ngeband di pintu masuk lah. Ceritanya begini, ini band pop Nah, yang sangat terkenal sekarang, dan gue respect sampai sekarang sama mereka. Gue harus main, gue harus terlibat dan sebagainya. Oke, nggak mungkin, nggak lama kering. Kenapa? Ini salah satu band meninggal, ada yang meninggal orang tuanya. Oh, terus masalahnya band ini band dangdut. Kalau band dangdut itu kan satu keluarga satu band. Oke. Jadi ketika satu meninggal, ya semuanya nggak bisa. ya, oke. Oh, berarti kosong slotnya, kosong. Lu mau main? Ya. Oke, yang si band pop ini Iya. ditawarin untuk mengisi Gua slot. mau, gua harus masuk. Oke. Oke, lu main. Itu main. Eh, Tidak keluar spesial. Oke. Tumbuhlah rasa Respect. yang lebih. Iya. Respect dan lain-lain. Main, menghasilkan market yang baik. Mereka puas, keringatan sama-sama dan lain-lain. Ya, ya. Nah, hal-hal kayak gitu yang terjadi ketika kita membangun sebuah event dengan dengan rasa dan bicara lingkungan tadi ya. Ya. Pikirin semua hal segala macam. Dan tugasnya komunitas Rasa. Itu penting tuh. memunculkan banyak hal. Dan akhirnya alhamdulillah. Beres itu, pas hari H itu muncul. SPG datang, begitu Menawarkan diri nggak dia? Bukan menawarkan diri, mereka menawarkan produknya. Dari mulai pintu masuk segala macam, tiba-tiba umbul-umbul berderet. Ini apaan? Cabut anak-anak semua. Jas. Jadi banyak brand memanfaatkan situasi itu. Semuanya terjadi. Jorok banget sih. Sampai datang itu SPG segala macam. Mana tim leader lu? Ada. Kasih tahu ke bos lu sekarang juga nggak ada. Berminggu-minggu yang lalu kita bicara masalah proposal dan lain sebagainya. Tapi ketika lu melihat lu tetap ingin memanfaatkan nggak bisa. Balik sekarang juga balik. Tapi kan saya cuma mau bagi-bagi ini nggak ada. Orang-orang tamu-tamu gua nggak butuh minuman seperti yang lu tahu. Kalaupun sempat Buka plastik brandingnya. mereknya buka polos. Nah, maksud gua gini, ini kan yang harus kita sepakati dengan juga brand. Setelah itu lu memanfaatkan momentumnya menjadi event motor, menjadi menarik, komunitas dan lain, itu kan awal mulanya dari mana? Betul. Ada proses loh, gitu yang kita bangun. Sampai keringat bisa. Nah, kalau menghargainya ini tidak terjadi sampai kapanpun nggak akan beres kita. Nah, pengalamannya itu, kalau kita mau berdiri memang bayangkan ketika saat itu akhirnya kita melacurkan diri. Oh, silakan masuk. Oh, silakan masuk. Silakan bagi-bagi minuman, silakan ke dalam dengan baju brandingnya segala macam. Silakan kulkasnya disimpan di semua pojokan sekian puluh. Betapa jadi pelacurnya kita sekarang. Dan besok lusa mungkin tidak ada lagi yang akan mengsponsor. Keyword yang menarik tuh. Komunitas tidak boleh jadi pelacurnya brand. Benar, ya kan? Gitu. Mungkin nggak ada event yang lu sebutkan tadi lu dalam saat itu. Emang belum ada. Lihatnya dari mana? Nggak ada. Nah, sekarang khusus di Bikers Brotherhood 1% MC. Benar nggak sih gue nyebutnya gitu? Iya. Bikers Brotherhood 1% MC. Sudah ada belum sih kayak SOP-nya kalau mau kerja sama brand sehingga mudah? Oh, ngikutin prosedur kita gini. Kalau ada brand harus ini prosedurnya. Ada. Kayak ridersnya atau Semua step yang kita lakukan, mana yang kita sebut menjadi straight point, mana yang fleksibel. Yang straight point itu tentang aturan-aturan kita. Walaupun di sini pun kalau kita menyepakati satu aturan-aturan yang kemudian kita sebut itu menjadi kuncinya adalah hasil musyawarah adat, musyawarah keanggotaan. Angin gede banget. Terus musyawarah keanggotaan dan lain sebagainya, ya kita sepakati di sana. Ketika mau dirubah ya musyawarah lagi. Ya. Tapi kemudian ada yang fleksibel, kita memberikan kepercayaan juga kepada pengurusan. Ini fleksibel ya. Nanti kondisional ketika ada brand yang mau bergabung kayak gimana dan lain-lain, itu kondisional silakan dibahas mengikuti situasi kondisi dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita sepakati melalui musyawarah ya, perubahan apapun dilakukan melalui musyawarah. Nah, kalau balik lagi ke pertanyaan yang tadi, kenapa itu terjadi perpecahan? Karena ada yang memecahkan diri tanpa ada musyawarah. Lu mau merubah sesuatu, musyawarah, kita sepakatnya lewat musyawarah. Sejak awal musyawarah. Ada yang sebut musyawarah adat ya,
harus dirubah lagi di musyawarah ada. Tapi gue nggak mau jauh ke situ sih nanya. Ya, maksud gue Takutnya sensitif. bukan sensitif. Ini wajib diketahui karena karena Oke. ketika lu sebut tadi di awal sudah bicara masalah Iya. perbedaan poni ya memang akhirnya merembet ke sekian banyak klub yang lain. Menjadi pertanyaan yang disebut persaudaraan dari mana gitu. Emang betul. Jadi keinginan si pribadi lo tidak terjadi perpecahan. Nggak ada yang dari awal itu nggak pernah ada niatan untuk perpecahan. Orang kita ngomongin persaudaraan, apa-apa yang harus bisa dibahas. Tapi perpecahan itu kan sebuah momentum kan, sudah lewat kan. Nggak, endingnya ada, sudah Sekarang lewat. gimana? Sudah lewat. Endingnya gitu. Itu yang menjadi gua pribadi pun akhirnya menilai ini yang sebetulnya disebut kata-kata persaudaraan yang sesungguhnya. Ujian persaudaraan. Gue menemukan persaudaraan itu ketika terjadi permasalahan yang besar sekali, lu tahu mana saudara lu. Bukan hanya Sekarang komunikasi terjalin ya? Maksudnya enggak, malah nggak terjalin. karena memang rumit. Oke. Nah, prosesnya juga masih panjang. Gitu. Ya tetap yang itu punya keinginan itu yang ini tetap berdiri untuk bahwa yang kita pegang itu adalah proses yang kita sepakati sebelumnya. Kalau mau dirubah juga kesepakatan lagi untuk musyawarah ya. Ya. Nggak Oke, sendiri-sendiri. Om Reza, ini pembicaraan ini daging semua ya menurut gue. Ini daging semua nih, daging. Kita dapat tentang sejarah, kita dapat tentang kesibukan lo sekarang apa, kita dapat quote and quote tentang PON, ya kan? Kita dapat tentang anak motor motorcycle club seperti apa, kerjasama dengan brand. Ini daging semua nih, banyak banget yang bisa dibicarain. Pertanyaan terakhir gue, siapa yang menang PON dalam pitching? Nggak usah dijawab. Itu pertanyaan bohongan. Kagak usah dijawab. Nah, Kontak langsung gua aja kalau gitu. Nah, pemirsa makasih banyak sudah mau ketemu gue, terus mengisi konten di Evit. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan pencerahan dan apapun itu ya. Kalau kritik saran buat obrolan kita ini boleh di kolom komen. Jadi buat sahabat event, Om terima kasih Om. Terima kasih banyak. Thank you. Sukses terus. Thank you. Evitnya. Thank you. Buat sahabat event, terima kasih sudah menyaksikan Event Indonesia. Sehat terus dan jaga event lo. Wah, ini ngobrol lagi. Gue soalnya ketemu juga ya sama temen yang bayangin udah 30 menit ngobrol, kurang dibatalkan. Kenapa? Garing ya.